Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yaya Qadariyah, seorang pengawas sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Cirebon, yang setiap hari melihat, mendengar, dan merasakan langsung bagaimana guru-guru kita berjuang di ruang kelas. Di dalam satu kelas ada banyak anak dengan banyak dunia yang berbeda. Ada yang datang dengan semangat, ada yang datang dengan luka, dan ada yang hadir tapi pikirannya kemana-mana. Sementara di depan kelas, sang guru berusaha menjelaskan sebaik mungkin, berharap semua anak bisa memahami. Tapi hari ini kita tidak sedang mengajar di zaman yang biasa-biasa saja. Kita hidup di era VUCA, dunia yang berubah cepat, tidak pasti, kompleks, dan penuh ketidakjelasan. Anak-anak kita dibanjiri informasi dari mana-mana. Tapi anehnya, pengetahuannya tidak bertambah. Materi cepat lupa, tidak memaknai belajar, dan tidak mendapatkan manfaat dari proses belajarnya. Lalu apa yang salah? Tantangannya bukan pada kurikulum semata, tapi pada cara kita mengajar. Hari ini, kita tidak cukup hanya menjadi penyampai materi. Kita dibutuhkan sebagai sang penggugah, sang inspirator, dan yang mampu menggerakkan pikiran murid. Itu artinya, guru harus berani keluar dari kebiasaan lama, terus memperbaiki cara mengajarnya. Sebagai seorang pengawas, ini menjadi kegelisahan saya. Dan saya merasa saya harus ikut berperan. Bukan hanya mengawasi, tapi juga memberi solusi. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang dibutuhkan seorang guru hari ini? Keterampilan apa yang mampu membuat murid berhenti sejenak, lalu benar-benar hadir dalam pembelajaran? Bukan sekedar kemampuan menjelaskan, bukan hanya menguasai materi, tapi kemampuan untuk menarik perhatian, menghidupkan suasana, dan menggerakkan pikiran murid. Sebagai seorang pengawas sekolah, kegelisahan ini tidak bisa saya simpan sendiri. Saya tidak ingin hanya datang, menilai, lalu pulang. Saya mulai turun langsung ke sekolah-sekolah, mulai ke kelas, melihat, mendengar, dan merasakan bagaimana pembelajaran itu benar-benar terjadi. Saya melakukan pendampingan, duduk bersama guru, berdiskusi, dan mencari cara agar pembelajaran bisa lebih hidup. Tidak berhenti di diskusi, kami mencoba bersama di kelas. Saya ikut mempraktikkan bagaimana storytelling bisa digunakan dalam pembelajaran. Bagaimana membuka pelajaran dengan menggugah, bagaimana mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, dan bagaimana membuat murid benar-benar terlibat. Dan dari proses itu, saya melihat perubahan itu terjadi. Murid yang tadinya diam, mulai bertanya. Yang tadinya tidak fokus, mulai memperhatikan. Kegelisahan dan pengalaman itulah yang kemudian saya tuangkan dalam sebuah buku, Dahsyatnya Storytelling untuk Guru, Strategi Praktis Menghidupkan Pelajaran di Kelas dan Menginspirasi Jiwa Murid. Agar tidak sekedar bercerita, kita butuh arah. Storytelling dalam pembelajaran bisa dimulai dengan 5 langkah sederhana. Yang pertama adalah opening, yaitu membuka dengan sesuatu yang membuat murid merasa berpikir, bukan sekedar memberitahu. Dalam bagian opening, kita bisa menggunakan video, puisi, atau pertanyaan pemantik untuk menggugah emosi dan rasa ingin tahu murid. Kemudian, di bagian kedua adalah what, apa yang dipelajari. Sampaikan materi sebagai perjalanan yang menarik, bukan daftar yang harus dihafal. Pada bagian what ini, jelaskan poin penting materi yang akan dipelajari oleh murid. Bagian ketiga adalah so what, yaitu makna,
hubungkan dengan kehidupan mereka, karena tanpa makna, pelajaran hanya akan lewat begitu saja. Murid-murid harus mengetahui mengapa materi ini penting untuk mereka dan apa pentingnya aku mempelajari pelajaran ini. Kemudian poin selanjutnya adalah call to action atau what now, lalu apa? Ajak murid untuk bergerak, bukan hanya sekedar mengerti. Pada bagian ini, ajak anak-anak untuk melakukan hal kecil atau hal besar apa yang bisa mereka lakukan setelah mendapatkan materi pembelajaran ini. Kemudian di bagian akhir yaitu closing, tutup dengan kuat agar pelajaran lebih melekat, bukan hilang atau menguap begitu saja. Pada bagian closing, sampaikan pesan utama, yaitu bisa juga dengan closing statement, bisa diperkuat dengan video, puisi, atau pesan moral. Dan storytelling bukan berarti kita mengarang cerita, tapi bagaimana kita mengemas dan menyajikan materi dengan cara yang lebih hidup dan bermakna. Dan justru disinilah kita dituntut menjadi guru yang lebih belajar, lebih banyak membaca, lebih dalam memahami agar cerita yang kita hadirkan benar-benar berkualitas. Karena pada akhirnya murid mungkin lupa apa yang kita ajarkan, tapi mereka tidak akan lupa bagaimana kita membuat mereka merasa dan bagaimana kita menghidupkan pelajaran di kelas.